Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Soeharto sebagai pembimbing utama saya dan Bapak Deden Ardiansyah STSkom sebagai pembimbing pendamping saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada penguji dan moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi, NPM 0651161075. Hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Model Sistem Monitoring Volume Air Torrent berbasis Microcontroller ATmega 328. Latar belakang. Air. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air dan tidak bisa hidup tanpa air. Lalu ada tangki air atau yang sering disebut toren adalah sebuah kontainer untuk menyetor air. Tangki-tangki air dipakai untuk menyediakan penyetoran air untuk dipakai dalam banyak pemakaian, seperti air minum, pertanian irigasi, pemadaman, tumbuhan dan hewan, serta beberapa pemakaian lainnya. Lalu ada monitoring. Monitoring adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model sistem monitoring volume air torrent berbasis microcontroller ATmega 328 dengan aplikasi Android sebagai pengontrol dan monitoring. Manfaat. Manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah: pertama, memberikan kemudahan dalam memonitoring volume air torrent sehingga ketika air torrent hampir kosong atau penuh akan ditampilkan pada aplikasi Android tanpa harus melihat secara langsung torrent tersebut. Yang kedua, mengontrol air torrent dengan menggunakan aplikasi Android. Lalu yang ketiga, memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam memonitor dan mengontrol air torrent. Tinjauan pustaka. Penelitian ini sudah dilakukan banyak orang. Salah satunya dilakukan oleh Regan Tanuatmaja dan FX Sigit Wigiono tahun 2017. Yang berjudul Perancangan Sistem Monitoring dan Controlling Pompa Air secara Wireless berbasis Android. Sistem yang akan dirancang ini melakukan deteksi air melalui modul pendeteksi air sesuai dengan jumlah pendeteksi yang sudah dipasang dalam toren air. Hasil deteksi dikirimkan melalui Bluetooth dan dikirimkan ke smartphone berbasis Android milik user. Tampilan pengisian air akan ditampilkan ke user pada smartphone berbasis Android. Lalu yang kedua dilakukan oleh Ahmadil Amin tahun 2018 yang berjudul Monitoring Water Level Control berbasis Arduino Uno menggunakan LCD LM016L. Alat monitoring water level control berbasis Arduino Uno menggunakan LCD LM016L secara garis besar terdiri atas sensor ultrasonik HC SR04, microcontroller Arduino Mega, microcontroller Arduino Uno, LCD LM016L, relay, dan pompa air. Perangkat ini diaplikasikan untuk monitoring level ketinggian permukaan air pada bak penampungan secara otomatis. Android adalah platform open source yang komprehensif dan dirancang untuk mobile device. Dikatakan komprehensif karena Android menyediakan semua tools dan framework yang lengkap untuk pengembangan aplikasi pada suatu mobile device. Sistem Android menggunakan database untuk menyimpan informasi penting yang diperlukan agar tetap tersimpan meskipun device dimatikan. ATmega 328 adalah salah satu jenis microcontroller chip tunggal yang dibentuk dengan Atmel dalam keluarga Mega AVR. Arsitektur Arduino Uno ini adalah arsitektur Harvard yang disesuaikan dengan inti prosesor RISC 8-bit. Papan lain Arduino Uno termasuk Arduino Pro Mini, Arduino Nano, Arduino Due, Arduino Mega, dan Arduino Leonardo, menurut Abdul tahun 2019.
Lalu ada sensor ultrasonik adalah modul elektronik yang mendeteksi sebuah objek menggunakan suara. Sensor ultrasonik terdiri dari transmitter atau pemancar dan sebuah receiver atau penerima. Transmitter berfungsi untuk memancarkan sebuah gelombang suara ke arah depan. Jika ada sebuah objek di depan transmitter, maka sinyal tersebut akan memantul kembali ke receiver. Lalu ada node MCU. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif System. Juga firmware yang digunakan yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Istilah node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. Di sini ada tabel perbandingan. Yang pertama, Regan Atanu Atmaja dan FX Sigit Wijono tahun 2017, input menggunakan LED inframerah, proses menggunakan Arduino Uno dan Bluetooth, outputnya Android. Yang kedua, Ahmadil Amin tahun 2018, input ultrasonic, proses Arduino Uno, output LCD. Yang ketiga, Eki Dewanto dan kawan-kawan tahun 2018, input menggunakan ultrasonic dan water level sensor. Proses menggunakan Arduino Uno dan Bluetooth, outputnya menggunakan Android. Lalu yang keempat, ada saya sendiri, Muhammad Rifali tahun 2020, input menggunakan ultrasonic, proses menggunakan Arduino Uno, dan Wi-Fi atau node MCU. Outputnya Android. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan metode penelitian hardware programming. Yang dimana pertama persiapan, yang kedua penelitian, lalu ada desain mekanik, desain listrik, desain software. Yang di bawahnya ada uji fungsional, lalu integrasi, tes keseluruhan, sukses atau tidak, lalu lanjut ke model simulasi. Persiapan atau perencanaan. Pada perencanaan perancangan penelitian terdapat beberapa hal yang harus ditentukan dan dipertimbangkan. Antara lain, penentuan topik dan kerangka awal penelitian. Yang kedua, estimasi kebutuhan alat dan bahan. Yang ketiga, estimasi anggaran. Yang keempat, perangkat lain. Yang kelima, kemungkinan penerapan dari penelitian yang akan dirancang. Flowchart system. Di sini diawali dengan mulai. Lalu ada baca jarak sensor ultrasonik pada toren. Jika jarak sensor ke permukaan air lebih dari 10 cm dan kurang dari 45 cm, maka tampil jarak permukaan air status normal di aplikasi. Lalu jika jarak ultrasonik dan permukaan air lebih dari 45 cm, maka tampil status air toren kosong, segera aktifkan pompa dan bunyi peringatan di aplikasi. Jika permukaan air dan sensor kurang dari 10 cm, maka tampil status air toren penuh sehingga menonaktifkan pompa dan bunyi peringatan di aplikasi. Lalu selesai. Ada perancangan sistem yang dimana diawali dengan mulai, lalu analisis masalah, lalu perancangan alat, lalu implementasi alat, lalu pengujian apakah sesuai dengan perancangan, analisis pengembangan, perancangan pengembangan, pengujian alat yang dikembangkan, selesai. Penelitian. Di sini saya menggunakan komponen Arduino Uno, lalu ada sensor ultrasonic HCSR04, lalu ada node MCU, dan satu relay, lalu pompa air, dan Android sebagai kontrol dan monitornya. Desain mekanik. Ini adalah tampilan atas dari desain mekanik, lalu ada tampil bagian depan desain mekanik, yang dimana alat atau komponen ditaruh di tutup toren, yang dimana ketika jarak sensor dan permukaan air seperti tadi flowchart, maka proses akan dilakukan. Desain listrik di sini pertama ada node MCU terhubung pada VCC dan ground, lalu pin TX ke RX Arduino, pin RX ke TX Arduino. Di sini ada ultrasonic di mana trigger ke pin 2 Arduino Uno, echo ke pin 3 Arduino Uno. Di sini ada relay PCC ke PCC, ground ke ground, lalu ada in1
ke pin 4 Arduino Uno. Lalu relay terhubung ke pompa air. Desain software kira-kira seperti ini untuk tampilan software di Android, yang dimana di sini menunjukkan presentasi air, yang di sini visual atau gambar air. Jika air penuh maka gambarnya akan seperti ini. Jika air sedang maka akan di tengah. Lalu jika air habis maka air akan di sini. Lalu ini ada button connect untuk mengkonekkan aplikasi kepada alat, dan di sini ada on off untuk on off-kan pompa air. Waktu dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2020 sampai November 2020. Tempat pelaksanaan dilaksanakan di Laboratorium Workshop Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pakuan Bogor. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama laptop Lenovo IdeaPad 110, yang kedua handphone Oppo F5. Lalu ada bahan yang pertama Arduino Uno ATmega 328, yang kedua sensor ultrasonic, yang ketiga node MCU, yang keempat relay 1 channel, dan yang kelima pompa air. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.